Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat isya rahmatullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa merampungkan puasa 9 hari. Insyaallah kita masuki qiyamul lailnya malam yang ke-10 hari ini. Nampaknya masuki etape kedua, belum selesai etape pertama, tapi sudah terasa di masjid dan musola itu sudah mulai ada kemajuan shopnya. Dan gak aneh taraweh di Indonesia itu seperti itu. Tapi kalau tarawehnya orang-orang di luar sana, di Arab dan sekitarnya, itu makin hari itu makin panjang shopnya, gitu, makin padat. Jamaah rahmatullah, malam hari ini kita ingin tadabbur ayat 184 surah Al-Baqarah. Ayat 184 itu ujung akhirnya itu memberikan kesan bahwa puasa itu sangat berguna sekali bagi manusia. Tahun 2016 itu ada seorang ilmuwan Jepang namanya Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan penghargaan hadiah Nobel kedokteran, meneliti tentang namanya autofagi atau autofagi. Autofagi ini dia membahasakannya itu melapatkan diri. Kalau bahasa kitanya puasa, kira-kira begitu. Ketika tubuh seseorang itu lapar, maka sel-sel tubuhnya ikut lapar. Dan sel-sel yang lapar ini akan memakan sel dirinya, dan sel itu akan mati di dalam tubuh kita itu, dan sel itu tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Maka jika itu tidak dimakan oleh sel yang tumbuh karena dia melaparkan diri itu, maka akan berbahaya bagi tubuh manusia. Ini hasil penelitian luar biasa, dan itu juga dipakai oleh kedokteran Indonesia, Yoshinori itu. Apa kata dia?
orang yang melapatkan diri 8 sampai dengan 16 jam, maka kesehatannya itu akan luar biasa. Maka akan tumbuh sel-sel baru yang memang yang orisinil, yang bagus ya bagi kebutuhan tubuhnya gitu ya. Maka salah satunya itu membuat orang yang berpuasa itu bertahan umur panjang atau awet muda lah, kira-kira bahasa seperti itu. Dan itu tidak perlu diet gitu ya, kata yang penting dia bisa melaparkan diri itu, atau puasa lah bahasa kita ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kata dia di dalam tubuh kita ini akan tumbuh sel baru yang besar yang disebut dengan autophagisom, bahasa kedokterannya itu. Autophagisom inilah yang laksana sapu besar atau sapu raksasa yang ada dalam tubuh kita ini, yang akan memakan sel-sel jelek yang mati dan sel kanker dan sebagainya itu. Dan dialah nanti yang akan mengeluarkan itu pada saat kita buang kotoran dan sebagainya. Ini 2016 penemuannya. Tapi Rasulullah SAW menerima ayat tentang bermanfaatnya melaparkan diri itu, atau sebut kita oleh kita siam atau puasa atau imsak, itu sudah 1500 tahun yang lalu. 15 abad yang lalu Rasulullah menerima ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Makanya ayat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu adalah orang-orang yang punya iman. Kayak ayat pertamanya, ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak panggil ya ayuhan nas, tapi memang orang yang percaya tentang manfaat nilai puasanya, itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dalam hadis pendek Rasulullah itu sumu tasihu, puasa itu sehat. Itu kira-kira artinya puasa yang sehat itu adalah puasa yang punya perhitungan. Saya kasih contoh ya, orang puasa punya perhitungan itu. Kalau siang harinya mulai dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore kita mampu bertahan lapar, tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan seksual, maka harusnya pada saat berbuka dia bisa berjaga juga. Itu idealnya kalau mau yang namanya puasa itu sehat. Tetapi kadang kita pada saat berbukanya balas dendam. Nah itu juga hati-hati kata dokter Yoshinori. Ya, kita karena lapar siang harinya, begitu menjelang berbuka, di atas meja itu apa aja itu maunya masukin semua di dalam tubuh kita. Ya, entah mulai dari kolaknya, kormanya, es tehnya, dan lain sebagainya lah. Belum gorengannya, gitu, lontongnya, gorengan jagung dan sebagainya. Maunya kita masukin semua ya pada sore hari itu. Itu hati-hati juga gitu ya. Karena itu nanti bukannya akan membuang sel yang mati tadi gitu ya, tapi dia justru lagi akan menumbuhkan sel baru yang berbahaya. Makanya makan, kenapa dalam ayat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berlebihan. Nah, itu teori kedokterannya memang baru gitu ya. Tapi Rasulullah, nah itulah mungkin yang kita tidak bisa jelaskan oleh kaum muslimin, tapi orang Jepangnya yang menemukan teori itu gitu ya. Dan kita lihat dalam dunia kedokteran, kalau orang mau operasi atau mau apa, itu disuruh puasa dulu Pak, walaupun 3 jam 4 jam. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada bentrok antara sel yang ada di dalam itu dengan sel yang pada saat dioperasi gitu ya, dari makanannya akan tumbuh sel yang jelek yang membuat operasinya itu di jalan. Maka dokter itu wajib hukumnya orang yang mau operasi itu tidak makan. Dan itulah penemuan Yoshinori itu. Ini Rasulullah begitu memproklamirkan wajibnya puasa sekali dalam setahun gitu. Mari kita coba baik kita orang Islam.
puasa Senin Kamisnya sudah 2 kali gitu ya, kita melaporkan diri gitu ya, 1 minggu. Belum lagi nanti minimalnya dalam 1 bulannya ayyamul bidnya, ya puasanya orang Islam itu ya. Maka kenapa dia cuma nggak ngaku saja bahwa orang Islam itu ternyata hebat gitu ya, dia sudah menemukan duluan. Cuman Yoshinorinya nggak menyebutkan bahwa orang Islam itu jauh hari sebenarnya udah menemukan gitu ya, teori melaporkan diri itu. Ya minimal dalam sebulannya gitu, kalau nggak bisa Senin Kamisnya 3 hari puasa ayyamul bidnya gitu ya, 13, 14, 15 atau 15 14, 15, 16 nya. Ini luar biasa, ditambah puasa bulan Ramadan dalam 12 bulan kita ini, 1 bulan harus dia tidak makan pada siang harinya. Ini luar biasa gitu ya. Kenapa begitu? Kita ini ya laksana dalam organ tubuh manusia ini kayak mesin. Tubuh kita ini ya. Coba kalau 12 bulan itu nggak pernah ada puasa kayak gini gitu ya. Ya, pokoknya makan terus gitu ya. Siang malam makan kita ini ya. Cuman tidur saja kita ini nggak makan gitu ya. Ya. Makanya kenapa kata Yoshinori itu jam 10 ke atas hati-hati. Nah itu biasanya kita itu suka ngemil juga gitu ya, makan kue apalah macam-macam lah gitu ya, lagi begadang gitu ya. Itu juga hati-hati kata beliau. Kenapa? Karena kita nanti jam 3 sudah makan gitu ya. Nah kalau mau makan nanti, makan berat, makan apa, itu ada jarak habis tarawih sampai dengan jam 10 lah. Tapi kalau udah jam 10 ke atas, simpan itu ya, mesin yang ada dalam kita ini, biarkan dia itu beristirahat dulu. Karena nanti jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kita sudah makan lagi gitu ya. Itu orang yang berpuasa. Ini hasil sebuah penelitian kedokteran gitu ya, yang menemukan bahwa dia sampai penghargaan ya Nobel gitu ya, kedokteran dalam bidang kedokteran, Yoshinori. Dan saya pikir harusnya ya Rasulullah gitu ya yang dapat hadiah Nobel gitu, karena dia 15 abad yang lalu sudah mengatakan gitu ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah jamaah rahimakumullah, sekaligus saya ingin singgung ayat di awalnya. Nah ini yang sering terjebak oleh kita. Ayyamam ma'dudat, puasa itu cuma beberapa hari, 29 lah yang sering kita gitu ya, atau 28 gitu ya, sampai dengan 30 hari. Enggak disebut dengan 1 bulan, tapi ayat itu menggunakan ayyamam ma'dudat. Puasa kamu itu cuma beberapa hari, walaupun kita namain 1 bulan lah gitu ya, puasa Ramadan gitu ya, di bulan Ramadannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Ya, ini hati-hati kita mentadabbur ayat itu. Ya, jika kamu dalam kondisi sakit, itu yang pertama gitu ya. Sakit itu secara umum Pak, tapi juga harus bisa diterjemahkan. Sakit itu tidak semua sakit itu tiba-tiba harus berhentikan puasa. Saya kasih contoh lah. Misalnya kita tadi habis kena tusuk jarum tangan kita gitu ya, berhenti nggak puasa nggak Pak? Baru kena jarum gitu kan sakit juga. Ini kan sakit gitu ya. Ini ayat Quran itu nggak menyatakan sakitnya harus gini, nggak diuraikan, tapi sakit secara umumnya. Masa cuman karena ditusuk jarum gitu keluar darah sedikit kemudian berhenti puasa, ini kan sakit juga. Ini hati-hati gitu ya, karena nanti ada kaitan dengan ekor ayatnya. Yang kedua, au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalau kamu itu musafir, pokoknya keluar rumah lah ya, kira-kira ke Bandung lah atau ke Bali kemana. Nah yang sering kali dijebak oleh kita di ayat au ala safarin itu, kalau Anda dalam kondisi safar atau musafir, jika kamu tidak puasa, itu bahasanya bukan suruh berhenti puasa Pak ya, jangan salah paham itu terjemahannya. Kamu harus berhenti puasa, tidak. Jika kamu tidak sanggup dalam kondisi kamu safar itu tidak puasa gitu ya, maka kamu ganti di hari yang lain, kamu tinggal puasanya itu berapa hari pada saat kamu musafir itu dalam Ramadan. Nah logikanya begini, kalau kira-kira jangan bayangkan musafir Rasulullah ya dengan sahabatnya dengan musafir kita pada saat sekarang. Musafirnya Rasulullah dulu itu paling canggih kendaraannya, kalau nggak unta ya kuda.
itu kalau ada. Dan jangan mengukur kondisi cuacanya, kondisi cuaca Indonesia, tapi kita pakai cuaca Arab lah gitu ya. Karena Rasulullah pada saat itu, makanya dia dalam tafsir Ibnu Katsir itu komentar ayat 184, Rasulullah menganjurkan kalian itu jangan puasa, kata Rasulullah. Saya yang puasa, tapi sahabat ngotot pingin puasa sebagaimana Rasulullah. Saya ini, kata Rasulullah, dikasih makan oleh Allah, kalian nanti akan berbahaya, jangan puasa, lebih baik gak usah puasa karena perjalanan kita ini sulit. Nah, itu loh ayatnya, asbabun nuzulnya gitu ya. Ya, nah bandingkan dengan musafir kita sekarang, misalnya ke Bandung, seorang direktur naik mobil pakai supir gitu ya, nggak pakai tenaga, nggak pakai apa, duduk manis saja di jok mobilnya, kira-kira harus berhenti nggak? Harus tidak puasa nggak? Wajib nggak tidak puasa? Ya, wajib nggak tidak puasanya? Atau memang batalin puasanya? Dan menurut saya, logika saya nggak perlu gitu ya. Apanya tenaganya keluar? Dia cuma enak asih baca, supirnya yang jalanin gitu ya. Atau naik pesawat kita ke Bali atau saya ke Bima gitu ya. Ya, nggak ada halangannya apa-apa, nggak bikin haus, nggak bikin apa, karena di pesawatnya AC semua gitu ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan pemikiran kita ya. Jangan dibandingkan musafir Rasulullah dengan musafir pada saat kita sekarang ini. Tapi ini ada tapinya. Jangan juga disalahkan ya, itu saya baca tafsirnya. Jangan juga disalahkan kalaupun ada orang yang musafir perjalanan jauhnya itu dia batal atau tidak puasa, itu juga jangan disindir. Kita ambil yang terbaik buat kitanya. Makanya ambil ekor ayatnya di akhirnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena masih ada lanjutan ayatnya itu kan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun. Nah, ini yang juga seringkali dijebak. Bagi mereka yang sudah tidak kuat lagi puasa gitu ya, itu bahasa Qur'annya loh Pak. Ya, jangan lagi nanya, pokoknya dia kalau udah nggak sanggup lagi puasa, jangan suruh puasa gitu loh. Apa gantinya? Fidyatun ta'amu miskin, kasih makan ya orang miskin gitu ya. Ya, siapa yang tidak sanggup, pokoknya kalau dia nggak sanggup puasa aja lah. Entah dia penyakit mahnya kronis gitu ya, entah ibu-ibu yang habis melahirkan memang sudah tidak ada waktu lagi, walaupun ada debat pendapat gitu ya. Ada yang suruh kodok lagi, nanti fidyah juga kodok lagi. Tidak ada. Ru'so itu 2 kali bayar Pak. Saya melihat ayat itu. Pokoknya kalau dia nifas, ibu-ibu gitu ya, kemudian dia bayar fidyah, apakah dia nanti hari lain dia ganti lagi puasa? Dan tidak, logika saya, karena dia sudah bayar fidyah. Walaupun ada beberapa ulama kata ya harus fidyah lagi. Kenapa harus double? Allah itu nggak mau bebanin hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemarin ada nanya ke saya gitu ibu-ibu, Ustaz, kemarin itu kan ada Ustaz ceramah di tempat saya gitu ya. Suruh fidyah lagi, suruh kodok lagi puasanya gitu ya di hari lainnya gitu ya. Ini udah 20 tahun yang lalu dia lahirkan anak gitu, dan dia udah bayar fidyah gitu ya. Kenapa harus disuruh kodok gitu ya? Oh ini kan ayatnya suruh kodok kan cuma 2, sakit au ala safarin. Sementara yang bawahnya ya disuruh apa? Disuruh fidyah kan? Makanya ayat ini jangan dicampur aduk. Kalau sakit ya sakit. Ya, bisa nggak kira-kira sakitnya ini nanti kalau udah sembuh di hari lain ganti di hari lain. Tapi yang bawah itu otomatis Pak ayatnya itu ya, wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup lagi untuk puasa, maka dia fidyah hukumnya gitu loh. Makanya jangan diputar-putar ayatnya itu gitu ya. Ya, ini kan bahasanya tidak sanggup. Entah dia tidak sanggupnya itu karena sudah tua lanjut usianya gitu ya, entah karena memang sakitnya sudah tidak bisa lagi harapan untuk sembuh ke depannya, itu orang yang tidak sanggup puasa gitu. Ini yang harus kita ambil ya pelajaran, ekor ayatnya yang kita pakai. Kalau tadi musafirnya kira-kira sakitnya kira-kira tidak bisa membahayakan kita, ya lebih baik puasa. Itulah penutup ayatnya itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Makanya kenapa dalam hadisnya itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, itu yang harus digaris bawahi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan punya perhitungan. Apa hitungannya dia? Wah, kalau saya cuma ke Bandung, ke Garut ya, misalnya Pak RT gitu ya. Ya saya santai-santai aja, saya pakai supir gitu ya. Kenapa saya harus batal puasa gitu ya? Ya, daripada nanti saya ganti di hari lain, ya kalau panjang umurnya di hari lain. Kira-kira begitulah logika kitanya gitu ya. Ya kalau nanti saya sampai Syawal ya, Zulkaidah, Zulhijjahnya gitu ya. Ya, toh sakit saya kan cuma ditusuk jarum atau ditusuk apa gitu ya, atau mungkin sakit gigi lah, kira-kira bahasa gitulah. Ya, kecuali memang dokter udah vonis, Pak, tidak boleh puasa ya, karena Bapak nanti kalau puasa bahaya. Nah, ini kan kita yang memvonisi diri kita, kan yang mengukur kita yang tahu. Saya sanggup enggak puasa kalau saya musafir? Saya sanggup enggak puasa ini kalau saya sakit? Ya kita yang lebih tahu. Khair itu ibu sekalian, yang menjadi pertimbangan kita adalah lihat ekor ayatnya. Kalau saya begitu kalau musafir ya, meskipun ada musafir itu ya ada yang mengatakan wajib untuk berhenti tidak puasa gitu ya. Tapi dengan catatan diganti hari lain. Ini jadi catatan buat kita semua gitu ya. Nah, lebih baik kalau saya saraninya kalau cuma musafir kayak gitu, jangan bayangkan musafir pada masa Rasulullah. Tapi ada juga ulama Mesir itu menyatakan bahwa pemain bola di Mesir itu kalau lagi kondisi suasana sepak bola, ini juga menjadi masuknya di mana ini? Masuk sakit atau memang masuk yang bawahnya, yang tidak sanggup lagi puasa. Ya. Nah, itu masuk kategori yang mana itu? Pemain bola ulama Mesir itu boleh berhenti puasa karena dia sedang final atau bertanding main bola. Ya, ini beberapa istihad ya ulama Mesir ya. Walaupun ada yang kuat puasa juga main ya, tetap puasa dalam kondisi puasa main bola gitu ya. Ini jadi pemahaman buat kita. Nanti dicek lagi ya surah Al-Baqarah ayat 184 ya, terjemahannya. Itu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.